Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Guru Denny di pembahasan OSN IPS SMP yang ketiga untuk persiapan OSN IPS SMP tahun 2025. Nah, yang bagian 1-2-nya di mana? Di sebelah atas layar kamu. Nah, di sini bagian 1 dan di sini bagian 2. Oke, pelajari dulu itu sebelum lihat video saya yang satu ini. Nggak usah kebanyakan ngomong, langsung kita soal yang pertama. Urutan paling tepat secara kronologis perjuangan bersenjata bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan adalah pertempuran. Nah, dilihat nih teman-teman. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan RI itu ada berbagai pertempuran karena Belanda datang lagi ke Indonesia untuk merebut Indonesia. Tapi karena Indonesia sudah merdeka, nasionalismenya sudah tertanam, maka kita mempertahankan diri sehingga terjadilah pertempuran di mana-mana. Nah, urutannya mana dulu nih? Jawabannya yang betul adalah, ya betul, C. Medan Area Pertempuran Surabaya, Bandung, Lautan Api. Untuk lebih jelasnya silakan di screenshot ini urutannya. Yang pertama pertempuran Medan Area, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, dan Puputan Margarana. Kalian tahu nggak di mana tempatnya? Medan Area jelas, 5 hari. Di Semarang jelas Semarang ya. Pertempuran Surabaya ini terjadinya puncaknya ini 10 November 1945, yaitu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tapi puncaknya sebelumnya ada juga, sebelum puncaknya itu ada awalannya di bulan Oktober. Pertempuran Ambarawa di Jawa Tengah, Bandung Lautan Api jelas ya Bandung. Dan terakhir itu Puputan Margarana, itu perang di Bali. Oke teman-teman, paham? Kita lanjut soal selanjutnya. Ini ada peta Indonesia dengan garis Wells dan Weber. Nah, dilihat tuh garisnya. Flora fauna yang berada di antara garis Wallace dan Weber antara lain ini, berarti di tengah-tengah ini. Jadi perlu teman-teman ketahui ini adalah perbedaan flora dan fauna. Flora dan fauna di sini hampir sama, tapi fauna yang ada di sini tidak akan ada di tengah-tengah sini maupun di sini. Ini Asiatis, ini Peralian, ini Australis. Australis hampir sama dengan Australia sini ya. Tetapi dia akan berbeda jauh dengan yang Asiatis ini. Nah, hewan yang ada di sini apa saja? Boleh di screenshot, boleh di foto. Pak Denny, Guru Denny dapatkan dari Ruang Guru. Ini flora barat, flora Peralian, flora timur. Flora barat ada meranti, paku, damar, mahoni. Fauna barat ada badak, gajah, rusa, banteng, pesut mahakam, buaya, muara, dan orangutan. Fauna Peralian komodo itu khas tengah, tidak ada dimanapun di dunia ini. Anoa, burung maleo, babi rusa. Untuk floranya cendana, cengkeh, pala anggrek. Timur ini, fauna timur ini. Jadi jawaban yang betul adalah yang tengah. Walaupun ini belum lengkap ya, jawabannya yang betul adalah D. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Andi memiliki sejumlah uang yang digunakan untuk membeli rumah. Saat menghadiri pameran perumahan, Andi tertarik membeli rumah lagi untuk dikontrakan. Tindakan Andi tersebut menunjukkan bentuk literasi keuangan berupa, jadi dia beli rumah, tapi rumahnya itu tidak ditempati karena memang sudah mungkin punya rumah, tapi dikontrakan lagi. Nah, suatu saat itu bisa dijual juga kan. Jadi itu apa? Literasi keuangan berupa pemenuhan kebutuhan investasi. Jadi semacam menabung tapi jangka panjang. Dia susah jual rumah itu, tapi diinvestasikan. Makin lama harga rumah tidak mungkin turun, makanya itu namanya investasi. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut. 24. Akhir-akhir ini sering terjadi tindakan kriminalitas yang melibatkan remaja. Hal ini memunculkan kekhawatiran bagi masyarakat ketika ingin beraktivitas di luar rumah, terutama pada malam hari. Masyarakat merasa bahwa perilaku tersebut dapat mengancam siapa saja. Berdasarkan ilustrasi di atas, bentuk penyimpangan sosial tersebut adalah, oke, jadi penyimpangan sosial itu apa teman-teman? Penyimpangan sosial itu suatu tindakan sosial
di luar sana yang menyimpang. Dia tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat, tidak sesuai dengan norma masyarakat, bahkan cenderung ke kriminalitas. Tapi walaupun tidak kriminal, tapi yang jelas dia menyimpang, itu disebut penyimpangan sosial. Nah, kalau untuk tindakan atau studi kasus di atas itu apa? Pelecehan seksual tidak mungkin. Penyimpangan individual melibatkan remaja tidak mungkin. Penyimpangan primer dan sekunder. Primer itu dia kriminalitas murni ya teman-teman. Membunuh, mencuri yang benar-benar itu. Nah, jawabannya betul adalah C, kejahatan jalanan. Kalau primer itu narkoba dan lain sebagainya gitu ya. Oke, nomor 25. Persaingan penjualan berbagai merek mobil saat ini sangatlah ketat. Oleh sebab itu, setiap merek mobil berupaya menggunakan strategi diferensiasi produk yang inovatif. Diferensiasi produk itu perbedaan produk, jadi produknya biar dilihat beda itu diapakan gitu. Ada juga dikasih diskon harga dan promosi produk yang masif untuk menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan merek mobil lainnya. Nah, berdasarkan wacana jenis pasar yang tepat adalah, silakan dijawab. Jawabannya yang tepat adalah oligopoli. Berarti apa oligopoli ini teman-teman? Kalau kita lihat di sini persaingan penjualan berbagai merek mobil, berarti yang jualan banyak. Ya, yang jualan banyak, yang beli juga banyak, tetapi dia bersaing yang penjualnya ini. Kalau monopoli, monopoli adalah keadaan di mana hanya ada satu produsen atau penjual untuk suatu barang dan jasa tertentu. Yang jualan hanya satu pihak saja, satu orang saja. Contohnya di Indonesia ada Pak, ada yang jualan minyak bumi. Itu cuma memang sengaja dimonopoli supaya tidak terjadi, tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau monopsoni apa Pak? Kondisi pasar di mana hanya ada satu pembeli atau pembeli dominan yang membeli barang atau jasa dari banyak penjual. Ini juga tidak menguntungkan bagi penjual atau produsen atau penghasilnya. Contohnya zaman dulu pada saat VOC masih berkuasa di Indonesia. Semua hasil buminya dibeli VOC dengan harga murah. Dengan sedikit memaksa, bukan sedikit sih. Dengan banyak memaksa, kalau tidak dijual di VOC maka akan berbahaya atau digitukanlah, dihukum. Yang ketiga, oligopsoni adalah pasar yang didominasi oleh beberapa pembeli besar. Dalam pasar oligopsoni, harga barang atau jasa ditentukan oleh pembeli. Pembelinya banyak, oligopsoni besar-besar gitu. Oke, jadi kalau ada pertanyaan yang seperti ini lagi, sudah bisa ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Kegiatan yang dikenai PPN adalah, PPN itu apa teman-teman? Dari atas itu, PPN itu pajak pertukaran nilai. Pajak pertambahan nilai. Itu kayak pajak tambahan yang kita bayar setiap kali membeli barang atau jasa. Nah, yang kena PPN yang mana? Coba kita lihat. Penjualan motor bekas oleh PT Berkah Motor. Penjualan barang bekas itu tidak terkena PPN ya teman-teman. Yang kedua, toko emas Garuda Mas. Toko emas Garuda Mas menjual perhiasan kepada konsumennya, tentu saja kena karena jualan. Jualan barang apa saja itu pasti kena PPN. Apalagi barang emas ya. Berarti yang ada duanya. Ini ada dua, ini ada dua, ini ada dua. Cuma satu ini udah salah kan, berarti dicoret. Ada dua. Tiga, Apotek Sinar Farma menjual obat kepada pasien di RSUD. Obat kepada pasien di RSUD, udah obat ya kan, RSUD itu rumah sakit umum daerah, itu dia disubsidi oleh pemerintah, benar-benar tidak ada PPN. Jadi nomor 3 salah. Berarti yang benar 2, 4, 5. Bioskop, nonton bioskop Laskar Pelangi kena. Restoran Pak Haji menjual makanan melalui aplikasi online. Aplikasi online-nya ini yang terkena PPN. Jadi jawaban yang betul adalah D. Ya. Jawaban yang betul adalah
D. Oke. Mantap. Ini PPN dan ini soal selanjutnya. 27. Globalisasi mendorong peningkatan kualitas SDM di Indonesia siap menghadapi berbagai tuntutan perubahan. Salah satu aspek yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas SDM adalah sistem pendidikan. Berikut ini merupakan bentuk inovasi pendidikan sebagai strategi dalam meningkatkan kualitas SDM adalah apa nih strateginya? Kalau teman-teman jadi menteri pendidikan, bayangkan ini gimana cara meningkatkan kualitas murid-murid supaya SDM-nya juga ikut naik. Studi tour ke luar negeri. Nggak harus keluar negeri kan, yang biar pintar, biar meningkat. Jadi salah. Peningkatan fasilitas belajar yang canggih kepada siswa. Bisa juga, tapi kita lihat dulu yang lainnya. Karena IPS itu bisa jadi jawabannya benar, tapi yang paling benar yang mana? C. Pendidikan keterampilan hidup di luar negeri bagi siswa. Ngapain di luar negeri lagi-lagi kan? Tetot. D. Pendidikan bahasa asing dari jenjang pendidikan dasar. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ya, betul. Jawaban adalah pendidikan bahasa asing dari jenjang pendidikan dasar. Yang B, fasilitas belajar yang canggih itu tidak harus meningkatkan, tidak harus ya teman-teman. Tapi kalau itu ada, bisa, boleh. Tetapi yang paling dasar untuk meningkatkan kualitas itu adalah pendidikan bahasa asing. Karena apa? Karena sekarang kata kuncinya adalah globalisasi. Semua orang akan berusaha ke sini, atau orang sini akan berusaha menjual ke luar. Jadi intinya adalah kita menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Itu adalah kunci untuk bisa bersaing di luar negeri sana. Jadi jawabannya adalah D. Seperti itu. Kita lanjut 28. Nah, ini soal yang akan sering keluar di OSN. Jadi perhatikan ada dua pernyataan A dan B. Dibaca dulu, ditentukan itu benar atau salah. Pernyataan A. Berbagai macam kebudayaan daerah di Indonesia akan memperkaya kebudayaan nasional. Jadi Indonesia itu kan kaya daerahnya, budaya daerahnya itu akan memperkaya budaya nasional. Betul, salah? Jelas betul, karena nasional itu apa? Ya nggak ada. Nasional itu terdiri dari daerah-daerah itu. Semakin kaya daerah, semakin kaya nasionalnya. Jadi pernyataan A betul, simpan di otak kita. Pernyataan B, sebagai sebuah negara besar, masyarakat di Indonesia memiliki keragaman pekerjaan yang lebih heterogen dibandingkan negara lain. Jelas ya. Jadi contohnya pekerjaan nelayan, heterogen itu macam-macam ya teman-teman. Pekerjaan nelayan itu tidak akan dimiliki negara yang tidak punya pantai. Sesimpel itu saja ya. Jadi A dan B itu betul. Tapi apakah ada hubungannya antara kebudayaan dan pekerjaan? Menurut teman-teman? Tidak ada hubungannya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Pernyataan A benar, pernyataan B benar, tapi tidak berhubungan. Karena yang satu bicara kebudayaan, yang satu bicara pekerjaan. Jadi tidak berhubungan. Nah, cukup di situ dulu video kita kali ini teman-teman ya. Cukup singkat, padat, dan jelas. Kok sedikit Pak Guru Denny? Ya, karena akan ada video-video lainnya. Jadi kalau kamu pengen belajar OSN tuntas, jangan lupa subscribe Guru Denny. Guru Denny akan buatkan video yang banyak tapi berjenjang ya. Mungkin sosiologinya yang banyak, geografinya yang banyak, sejarahnya yang banyak. Jadi jangan lupa subscribe supaya kamu lolos OSN 2025 tingkat kabupaten dan tingkat nasional. Guru Denny undur diri. Bye-bye. Assalamualaikum.